Kemudian setelah salawat, beliau berkata, "Ma ba'du, fa innahu man idda'a annahu muslimun, thumma za'ama anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa faqad kafar. Yustatabu fa in taba wa illa qutil." Kata beliau, "Amma ba'd, sesungguhnya siapa yang menyangka, siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim, kemudian dia menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka orang yang mengaku ini itu dianggap kafir. Yustatab, disuruh bertobat, diminta bertobat. Fa in taba wa illa qutil." Kalau dia bertobat, diterima taubatnya. Kalau tidak, maka ia dibunuh. Maksudnya dibunuh dan berkaitan dengan hukuman terhadap orang yang murtad. Ini pelaksanaannya semuanya kembali kepada penguasa. Dan Al-Imam Al-Ajurri di sini hanya menjelaskan hukumnya dari sisi hukum. Ya, ini penegasan dari awal buku. Beliau tegaskan akidah ini. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia adalah kafir. Dia adalah kafir. Nah, permasalahan akidah, keyakinan, bukan hal yang bisa ditawar-tawar. Dia adalah sebuah keyakinan yang wajib dijaga. Siapa yang keluar darinya, maka ia tidak berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu Syekh di sini segera menjelaskan dan menekankan hukum. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa, dia telah kafir. Walaupun orang itu menganggap dirinya muslim. Iya. Kila, mungkin ada yang bertanya, kenapa dia dianggap kafir? Maka kata beliau, kila, katakan, li'annahu radda al-Qur'ana wa jahada wa radda as-sunnah wa khalaqa jami'a ulama'i al-muslimin wa zagha 'anil haqq wa kana mimman qala Allah 'azza wa jalla fihim wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dia menganggap kafir, kenapa? Karena dia menolak Al-Quran dan menentangnya. Yang pertama, karena dia menolak dan menentang Al-Quran. Yang kedua, waradda sunnah, dan dia menolak sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, wa khalaqa jami'a ulama'il muslimin. Dia telah menyelisihi seluruh ulama kaum muslimin. Wa zagha 'anil haqq, dan dia menyimpang dari kebenaran. Dan orang yang seperti ini, yang menolak Al-Quran, menolak sunnah, dan menyelisihi kesepakatan kaum muslimin, orang yang seperti ini, mereka inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya di dalam Al-Quran. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Sini dua dosa yang dia lakukan. Pertama, durhaka kepada Rasul setelah petunjuk itu tampak jelas kepadanya.
Yang kedua, dia mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Ya, itu menyelisih jalan kaum mukminin. Nah, ini persis dengan orang yang menolak, orang yang menyangka bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Ya, membantah Al-Quran, menolak sunnah Rasulullah, dan menyelisihi seluruh ulama kaum muslimin. Maka ayat menyebutkan ancaman, nuwallihi ma tawalla. Kami akan membiarkannya larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Ini ayat terdapat di dalamnya pelajaran yang sangat berharga tentang wajibnya kita mengikuti jalan Ar-Rasul, dan tidak boleh ada yang keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Sebab apa yang disepakati oleh ulama Islam, siapa yang keluar darinya, maka dia telah mengambil jalan selain jalan kaum mukminin. Ini kaidah dasar di dalam beragama yang harus selalu ditanamkan di dalam diri, bahwa jalan yang diikuti hanyalah jalan kaum mukminin, apa yang disepakati oleh ulama Islam. Segala hal yang sudah disepakati oleh ulama Islam, maka tidak boleh ada yang keluar darinya. Iya, tidak boleh ada yang keluar darinya. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa umat Islam ini itu selalu bersepakat di atas kebenaran. Kalau ulama sepakat akan sesuatu, itu pasti sesuatu yang hak, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu Nabi SAW bersabda, la tajtabi'u ummati ala dhalalah. Sungguhnya umatku tidak pernah berkumpul di atas kesesatan. Iya. Baik, jadi beliau sini terangkan alasan global kenapa orang yang mengatakan atau orang yang menyangka Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa dianggap kafir. Ya. Setelah itu beliau uraikan dalilnya dari Al-Quran. Dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam.